Assalamualaikum. Sampurasun kasadayana. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan lagi cerita dongeng Raga Sukma. Season kali ini masih menceritakan Raga Sukma dalam dimensi Jakasuma, episode yang ke-23. Di episode sebelumnya, Jakasuma meminta izin kepada gurunya, yaitu Ki Kuru, untuk bisa tetap menjalankan ide sebelumnya, yaitu kalau tidak salah itu mau mencari solusi untuk warga kampung dalam ini terhindar dari masalah paceklik ya. Kalau masalah pacekliknya mungkin tidak bisa diatasi, itu berhubungan dengan musim kemarau. Tapi bagaimana caranya warga ataupun siap menghadapi musim kemarau atau paceklik tersebut sehingga hasil pertanian ataupun tatanen bisa tidak gagal. Intinya cari solusi lah gitu ya. Yang ada melitigasi cina untuk membantu warga. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mangga cara ketan. Di hari-hari berikutnya, Jakasuma yang ditemani oleh Sanca kemudian berjalan-jalan di sekitaran tebing ataupun daerah yang disebut Lembah Ndit. Mereka mempelajari lagi, melihat-lihat lagi kemungkinan apa yang bisa mereka lakukan sehingga tempat tersebut, lembah tersebut bisa menjadi sebuah bendungan ataupun irigasi. Cukup luas dan cukup sulit. Selain tanahnya yang cukup luas, air untuk pengisi kalaupun dijadikan sebagai sebuah situ itu sangat tidak mungkin. Karena sulitnya apa yang mereka pikirkan, tapi tertariknya mereka dengan ide yang disampaikan oleh Dewi Rengganis sebelumnya itu, mereka masih berusaha untuk cari cara mewujudkan bagaimana cara memberikan sedikit solusi ataupun jalan keluar dari permasalahan warga kampung dalam tersebut. Di pinggir jurang ataupun pinggir sambil menghadapi lembah Ndit tersebut, keduanya diam di suasana hari yang cukup panas. Mereka berteduh di sebuah pohon yang rimbun sambil menikmati semilirnya angin yang memberikan rasa sejuk di tengah hari yang panas itu. Tidak jauh di lembah Ndit tersebut terhampar luasnya pesawahan yang terlihat kering karena terpapar suhu ataupun musim kemarau yang sangat panjang pada waktu tersebut. Di kejauhan terlihat ponclot-ponclot ataupun ujung-ujung suhunan, ujung atap rumah dari warga-warga yang konon katanya itu adalah yang disebut Kampung Hilir, desa tetangga dari kampung dalam. Kampung Hilir tersebut terlihat dari kejauhan berada di daerah dataran rendah, berbeda dengan kampung dalam yang berada di sekitaran di atas bukit. Terdengar pula bahwa di daerah Kampung Hilir tersebut warganya tidak terlalu merasa kesulitan dikarenakan hasil pertanian di sana agak terairi oleh daerah sekitar tersebut karena berada di dataran bawah.
Sedangkan pesawahan yang ada di dataran tinggi seperti kampung dalam tidak menghasilkan ketika terpapar kemarau yang panjang seperti pada waktu tersebut. Hehe, dipikir-pikir, bagaimana ya kalau ini longsor ya, bukit ini, sehingga menutup kepada celah yang berada di lembah Endit ini, sehingga terjadilah itu situ kemudian diairi oleh air hujan ataupun terbuka mata air. Kayaknya bisa ya ini jadi situ. Memang benar sih kalau melihat tempatnya mungkin ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau sampai ke Urug ini, sampai ke longsor Kang, itu bagaimana warga yang di bawah itu di kampung hilir itu? Pasti mereka tertimbun. Iya juga ya, kasihan juga ya. Bagaimana kalau mereka istilahnya kena longsor, kena timbunan tanah? Berarti wah celaka besar nih. Mangkaning sangkilang jabaning. Apa ini Akang teh? Hehe, iya, sebentar lagi mau musim hujan. Ini kan kalau tanahnya kering seperti ini, kemudian ada hujan besar misalnya, dengan derasnya, pasti akan ada longsoran. Selalu kan. Kalau biasa juga di kampung kita dulu kalau musim hujan banyak yang longsor tanahnya. Apalagi tebing ini cukup tinggi, sekarang terpapar kemarau panjang, pasti tanahnya banyak yang renggang. Kemudian sebagian pohon-pohonnya juga malah ditebang ini. Tidak ada tidak ada yang penyangganya. Nanti kalau terkena longsor, yang celaka kan kampung-kampung yang sebelah sana juga, warga-warga juga. Nah itu dia. Makanya orang Sunda itu punya pepatah yang disebut ngala kudu menta, mipit kudu amit. Artinya ya kita melakukan hal itu dengan ada perhitungannya, tidak asal. Jangan sampai seperti ini, pepohonan sudah ditebang, nanti kalau tadi yang kata Akang katakan terjadi hujan, kemudian terjadi longsor, itu kan warga-warga juga yang terkena imbasnya. Mungkin warga kampung dalam tidak akan terlalu terkena dampak Kang, tapi warga kampung hilir itu kayaknya akan kena dampak yang cukup berat nih. Coba ini kalau dihitung-hitung alawara panahalaun, tapi karena mungkin ini mereka tinggal di sana sudah lama dan sejauh ini belum terdengar adanya longsor. Ya longsor-longsor kecil mungkin ada, tapi kalau yang besar mah sepertinya enggak nih. Ya mudah-mudahan aja yang yang akan pikirkan itu tidak terjadi. Hari Kang Sanca mah power way gitu. Takut kalau sampai ini longsor ini, waduh, warga di bawah itu pasti akan tertimbun. Kecuali mungkin ada ada yang pindah dulu gitu. Tapi dilihat-lihat juga warga di kampung hilir masih sedikit Kang. Kalaupun kita ada evakuasi ataupun penyelamatan tidak akan terlalu sulit. Iya sih, tapi kalau sampai ada korban jiwa mah kasihan. Iya sih Kang ya, tapi mudah-mudahan gak terjadi apa-apa lah Kang. Ini bagaimana ini permasalahan kita? Masalah apa ini teh? Iya, ide dari Neng Rengganis. Kalau kata kakek juga kan kemarin kan sudah bilang itu mah kalau bisa kita istilahnya memberikan solusi ya bisa, kalau enggak mah itu bukan kewajiban kita, karena warga sini saja merenan istilahnya miliknya sampai di situ saja. Kalau ketika kemarau panjang seperti ini berarti ya kekeringan, istilah nama tamahana tinggalnya di tempat yang lebih tinggi. Coba kalau seperti warga di kampung hilir itu kan tidak kesulitan air. Tapi dengar-dengar kan banyak juga warga yang di kampung dalam ini yang beberapa orang pindah gitu. Jadi kalau ada anak yang nikah gitu ya Kang, kemudian mau buat rumah, mereka buat rumahnya di kampung hilir tersebut. Jadi
dari tahun ke tahun jumlahnya lebih banyak daripada kampung yang tengah ini, karena di kampung dalam ini mah merenan itu sulit air. Iya, Kang juga dengar-dengar pesawat-pesawat itu kebanyakannya juga orang kampung dalam ini yang punya. Jadi wajar ketika mereka ya punya saung ataupun rumah, bangun rumah di sebelah bawah itu. Jadi airnya lebih cukup dan juga istilahnya dekat dengan tatanan mereka, pertanian mereka. Sambil bertani bisa tinggal sambil bisa menjaganya. Iya memang benar. Tapi ngomong-ngomong nih Kang ya, di legok sebelah sana Kang, di bawah pohon kirai itu Kang, pohon aren itu, saya lihat ada rembesan air Kang. Bagaimana ya kalau kita luasin gitu tempatnya sehingga jadi sebesar kolam gitu, kali aja jadi nampung. Jadi maksudnya warga sekitar sini kalau cari airnya minimal untuk minum ketika kemarau seperti ini, mereka bisa tidak terlalu jauh sampai ke Cikahuripan itu kan jaraknya lebih jauh. Kalau ke sini mereka tinggal turun saja, tinggal ya beberapa menit. Walaupun jalannya sih agak nanjak, harus turun dulu ini. Iya sih, kalau Akang juga kalau mandi itu biasanya tiga kali. Kalau sekarang mah paling sore aja. Itu pun ngantri Akang. Jauh juga di sana. Di sebelah mana itu ada rembesan air. Coba kita lihat. Kali aja agak besar kita buat kolam dikit. Ya minimal buat bisa minum atau mending bisa buat mandi juga. Ya coba Kang kita lihat yuk. Ayo sebelah mana Kara? Dua orang tersebut kemudian berjalan ke sebelah bawah, ke arah yang lebih rendah dari tempat mereka berteduh di tempat itu. Terutama Sanca yang merasa penasaran apa yang ingin ditunjukkan oleh Jakasuma. Setelah beberapa saat berjalan, terlihatlah daerah kawasan tempat yang agak becek. Dilihatnya seperti ada mata air yang mengalir di legok tersebut. Setelah keduanya melihat-lihat, kemudian sedikit mengkondisikan, membuat kalian dan juga kolam. Terlihatlah air yang memang cukup banyak. Rembesan tersebut mengalirkan air yang memang berarah dari pepohonan di sekitar tempat tersebut. Wah benar, walaupun kecil ini ada mata air nih. Kalau dibuatkan kolam seperti ini terlihat. Apalagi kalau mungkin kita gali lagi lebih dalam, boleh jadi ini jadi sumur ataupun sumber mata air untuk kita. Ya minimal kita ketika lagi di tempat ini kalau mau minum bisa ke sini, atau mungkin jadi alternatif warga yang mau cari ambil air bisa menggunakannya di sini. Ya Kang, tapi ini masih sedikit Kang. Kalau kita ambil saja misalnya satu tabung lodong, apa itu lodong Kang? Satu kendi atau ember Kang. Jadi akan habis Kang, 2-3 kali juga ngambil juga itu bisa habis Kang. Ya kita lihat aja, kali aja ada mata airnya lebih besar lagi. Ya Kang, kita periksa yuk Kang. Ya ayo. Kemudian diperiksalah, ternyata mata air ketika diperiksa, diberes-beres, bisa mengalirkan air sekitar 1 jari atau 2 jari besarnya. Kemudian tempat tersebut pun dibersihkan oleh Jakasuma dan juga Sanca. Mengalirlah air ke kolam tadi dengan cukup deras, sehingga kalau digunakan bisa cukup untuk mandi dan juga membawa air ke tempat yang lebih tinggi ketika dibutuhkan. Singkat cerita, pada malam harinya ketika ngobrol dengan Akikuru, penemuan mereka dengan mata air di lembah Andi tersebut disampaikan kepada Akikuru. Akikuru kemudian merasa
penasaran sebesar apa mata air yang muridnya temukan tersebut. Keesokan harinya, 3 orang Aki Kuru bersama Sanca dan juga Jakasuma kembali ke tempat di mana mata air tersebut ditemukan. Benar saja, cukup untuk beberapa orang mengambil air di sebelah sana. Kalau kita perluas lagi sehingga sebesar kolam, mungkin tampungannya cukup, walaupun mungkin tidak sampai bisa memenuhi kebutuhan warga sini, minimal orang-orang dekat ataupun ya sekitar sini bisa menggunakannya. Ini bagus sekali, walaupun ya sekedarnya. Mungkin besok kakek akan suruh murid-murid yang lain untuk membuat tambak ataupun kolam, bisa dibuat digunakan untuk mandi ataupun mengambil air di sini, sehingga warga sekitar sini yang mau membutuhkan bisa memanfaatkannya dengan mudah. Kita buat jalan juga, itu jalan ke sananya kita harus beres-beres, jangan sampai tinggi seperti itu. Nanti kalau ada yang jatuh, takutnya celaka itu. Mungkin tidak akan sampai ke korban jiwa, tapi patah-patah kaki emang bisa saja. Ini kan tinggi nih tempatnya. Ya kayak saya setuju sekali kayak kalau memang seperti itu. Ya udah, nanti kita siapkan teman-teman kamu yang lainnya. Kita kerja bakti bersama warga. Kita buat balong ataupun kolam di sini sehingga airnya bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Ya kayak. Akhirnya berkat kegigihan Jaka dan juga Sanca untuk mencari solusi mengatasi ataupun membantu kesusahan warga sekitar dengan air di musim kemarau pada saat tersebut, kolam mata air itu pun akhirnya bisa terwujud. Jalan yang menyambungkan kolam mata air tersebut dengan kampung dalam akhirnya dibuat lebih layak dan mudah untuk dilewati. Kemarau masih berjalan sampai 5 bulan lamanya. Memang pada waktu-waktu tersebut ketika kemarau memang terasa begitu panjang. Warga-warga sekitar yang memang memiliki saudara di kampung yang lain sampai ada yang pindah sementara, atau mungkin ada yang memiliki anak di kampung hilir seperti dilihat oleh Jaka dan juga Sanca, ada yang pindah terlebih dahulu. Namun berbeda dengan Ki Kuru yang tetap tinggal dan juga Nini Rengganis dan juga ibunya yang masih tetap tinggal di kampung dalam tersebut, dan beberapa warga yang memang tetap bertahan di tempat di perkampungan tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki saudara yang lain di perkampungan terdekat. Kalaupun ada saudara, mereka memilikinya agak jauh dari kampung dalam tersebut. Kemarau telah berakhir. Awan-awan hitam terlihat mulai bergunung-gunung menghiasi langit-langit. Angin pun bertiup deras, menandakan musim kemarau akan segera berakhir. Suasana yang dulu panas, walaupun tetap terik, diimbangi dengan sejuknya angin yang terus bertiup. Hehe, Jaka, biasanya kalau sudah ada angin seperti ini, kemaraunya akan cepat berakhir. Tinggal sedikit lagi, tinggal sebentar lagi. Semoga cepat hujan dan jangan terlalu deras, terutama di hujan-hujan awal itu. Takut kakek mah, takut banyak yang longsor. Apalagi setelah kemarau panjang seperti ini, tanahnya pasti banyak celah dan juga kering. Kalau terkena hujan, pasti akan terjadi rawan longsor. Iya kek, kemarin juga kita sempat ngobrol sama Kang Sanca. Apalagi kampung hilir itu di bawah kek. Saya takut kek. Takut kenapa, Kara?
itu kayak kan kalau istilahnya longsor kemudian longsornya besar, takutnya tertimbun kayak. Biasanya memang suka ada longsor, tapi tidak sampai ke kampung itu. Itu kan mereka tempatnya di tempat yang cukup jauh dari tebing, masih terjaga oleh sawah-sawah. Jadi kalaupun ada longsor paling di sebagian tempat yang lain. Dan sepengetahuan kakek, seumur-umur kakek tinggal di sini, tidak ada yang sampai tertimbun. Kalaupun ada longsor ya biasa-biasa saja, longsor kecil. Ya kayak tapi kalau saya makan sama Kang Sanca, jadi rasa ketakutan ada karena kita kan baru tinggal di sini kayak. Wajar, memang wajar, gak apa-apa. Di suatu sore angin terus bertiup, awan terus bergulung-gulung sampai langit terlihat hitam. Sore itu sebenarnya belum menjelang waktu maghrib. Namun saking gelapnya awan yang menyelimuti perkampungan dalam dan sekitarnya, seperti terlihat maghrib, langit seolah akan runtuh. Seperti tidak sanggup lagi ingin melepaskan bebannya untuk mengucurkan air hujan. Tidak heran, Aki Kuru dan yang lainnya merasa bahagia sekaligus was-was. Bahagia karena akan hujan yang dinanti-nantikan sepertinya akan segera turun. Was-wasnya sepertinya hujan yang akan berlangsung sepertinya akan sangat terasa sekali. Sesuai dugaan, menjelang matahari terbenam di ufuk barat, hujan pun deras mengguyur perkampungan di akhir musim kemarau tersebut. Anak-anak ada yang sampai menari-nari di buruan ataupun halaman rumah karena gembiranya hujan yang sedang turun. Namun karena hujan yang dibarengi dengan angin itu terlalu deras, orang tua cepat-cepat menyuruh anaknya untuk kembali ke rumah karena takut hujan yang pertama kali itu biasanya suka menimbulkan penyakit. Bukan menimbulkan penyakit hujannya, hanya saja kondisi tubuh manusia yang baru saja setelah berada di musim kemarau kemudian terkena hujan, sehingga biasanya menimbulkan penyesuaian tubuh yang dirasakan adalah penyakit demam. Bukan penyakit demam itu ya, tapi penyesuaian tubuh dari panas ke musim dingin. Itu kalau menurut kesehatan. Hujan pun turun dengan derasnya. Disangka hujan itu hanya akan di awal-awal biasanya terjadi tidak terlalu lama. Namun pada waktu tersebut berlangsung cukup lama. Sampai sekitar pukul 9 hujan deras itu pun tidak henti-hentinya. Yang biasanya dilakukan latihan di padepokan Aki Kuru, pada waktu tersebut murid-murid tidak terlihat hadir karena mungkin mereka dihalangi oleh derasnya hujan yang turun di waktu itu. Bahkan di padepokan Jakasuma dengan Sanca sedikit kerepotan karena setelah musim kemarau seperti itu suka ada genting-genting ataupun atap-atap rumah yang renggang kena angin dan juga terkena paparan panas sehingga bocor di mana-mana. Kemudian mereka pergi ke rumah Aki Kuru untuk melihat, takut-takut di rumahnya Aki Kuru terkena bocor juga. Ternyata sesuai dengan dugaan, Aki Kuru sedang pahibut, sedang panik karena
rumahnya terkena bocor. Sanca dan juga Jakasuma akhirnya membantu untuk membereskan ataupun membersihkan air yang menggenang di rumah Akikuru. Selain itu, Sanca segera pergi ke atap rumah untuk membenarkan atap yang bocor tersebut. Semakin malam, hujan semakin deras. Bahkan pada suatu saat terjadilah sebuah bencana di daerah perkampungan tersebut. Gempa bumi bergetar cukup lama, dibarengi hujan dengan air yang begitu deras. Sangkaan itu adalah terjadi longsoran. Setelah merasa panik dan dirasa gempanya sudah mereda, warga-warga sekitar termasuk Akikuru, Jakasuma, dan Sanca akhirnya keluar rumah dan saling bertanya apa yang terjadi barusan. Semuanya sepakat bahwa itu terjadi gempa di daerah tersebut. Di samping itu, hujan terus mengguyur. Walaupun tidak terlalu deras seperti sebelumnya, namun air tetap banyak membasahi di perkampungan di saat itu. Merasa khawatir, Jakasuma pergi ke rumahnya Rengganis yang memang sama-sama terkena bocor di rumahnya. Bersama Sanca, kemudian mereka ikut membantu membenarkan atap rumah. Sampai suasana ataupun malam sekitar jam 9 malam, kalau sudah ada jamnya itu, baru selesai dan mereka kembali ke rumahnya Akikuru. Akikuru yang terlihat berada di depan rumah ketika melihat Sanca dan juga Jakasuma langsung melambaikan tangannya. Ini, kakek jadi merasa khawatir seperti yang kamu omongkan kemarin. Apalagi kamu tadi kita ada gempa. Kakek rasa itu bukan gempa sekedar gempa. Takutnya juga sampai ke membuat longsor seperti yang dikhawatirkan kamu. Sanca, coba ajak ketua kampung dan juga sesepuh lembur lihat ke tebing di sebelah kampung hilir. Takut-takutnya ada longsor sampai tertimbun. Mendengar kekhawatiran itu, segeralah Sanca dan juga Jakasuma pergi ke rumahnya ketua kampung dan juga sesepuh lembur. Kemudian setelah berkumpul dan mendengar kekhawatiran dari kakek Kuru tersebut, walaupun malam hari dalam keadaan gelap gulita dibarengi dengan hujan dan beceknya, licinnya jalan yang mereka pijak, mereka kemudian berjalan walaupun tidak bermaksud berbaris. Mereka berbarengan berjalan menuju perkampungan hilir. Di perjalanan benar saja terlihat longsor di mana-mana. Jalan yang biasanya sesuai dengan kokoh, sekarang mereka harus mencari jalan yang lain karena banyak longsornya. Getaran kembali terjadi seperti gempa bumi, namun ini bukan gempa bumi biasa. Jalan yang mereka pijak ternyata benar-benar terjadi longsor. Hampir-hampir saja mereka juga ikut terbawa longsoran tersebut kalau saja mereka tidak segera menghindarinya. Dirasa panik, kemudian ketua kampung yang memang memiliki saudara di kampung hilir terus berlari untuk memberitahu warga sekitar kampung hilir. Takut-takut mereka tidak waspada dan tertimbun oleh
longsoran tanah yang terkena hujan, ditambah sebelumnya terjadi gempa di daerah tersebut. Beruntung warga sekitar Kampung Hilir sudah waspada. Mereka terlihat sudah berada di pasir ataupun tempat yang lebih tinggi daripada rumah mereka. Mereka mengatakan bahwa di sekitaran halaman rumah mereka sudah terkena banjir dan banyak di sekitar jalanan itu terjadi longsoran tanah. Setelah memeriksa beberapa anggota keluarganya, kemudian mereka pergi ke kampung dalam untuk ikut di beberapa saudara atau di Padepokan Kikuru yang lebih luas tempatnya untuk mengungsi sementara waktu. Merasa khawatir, ketua kampung dengan beberapa orang dibantu beberapa orang memeriksa kembali perkampungan hilir. Takut-takutnya masih ada warga yang tertinggal atau lain sebagainya. Beruntung hal yang dikhawatirkan itu pun tidak terjadi dan mereka semuanya di kampung hilir itu pun dikosongkan karena takutnya terjadi longsoran tanah di kawasan tersebut. Waktunya. Semoga menghibur. Apa yang terjadi kemudian? Kita bertemu lagi di acara dongeng berikutnya, di episode berikutnya. Wilujeng patepang deui permios.